Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, gimana skapsnya kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Matur nuwun sakatah-katahipun sedoyo, yang artinya terima kasih banyak semua untuk sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Ijal di E-Reveal. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre science fiksi bertajuk Alien vs Predator yang dirilis pada tahun 2004. Langsung saja tanpa banyak bersangkem-sangkem ria dan spoiler di awal, jangan lupa tarik nafas panjang, tahan selama 40 menit, keluarkan secara perlahan. Dan inilah Alien vs Predator. Berlatar di Antartika pada 10 Oktober 1904, terlihat seorang pria parubaya seperti sedang dikejar-kejar oleh debt collector. Dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam ruangan yang terlihat seperti lab. Di dalam, dia diserang oleh makhluk transparan yang memiliki persenjataan canggih. Saat pria itu akan dieksekusi, tiba-tiba kemudian waktu melesat jauh 1000 tahun ke depan, tepatnya pada 3 Oktober 2004, satelit milik Weyland Industries mendeteksi ada suhu panas di Antartika sektor 14. Seorang wanita bernama Woods yang sedang melakukan olahraga ekstrim memanjat bukit es ditelepon oleh pihak Weyland Industries untuk memintanya menemui pemilik Weyland Industries, yaitu Weyland sendiri dalam 1 hari. Namun Woods mengatakan ia tidak bisa kembali secepat itu. Ketika Woods sudah sampai di atas, ternyata dia sudah ditunggu oleh suruhan dari Weyland yang mirip Snoop Dogg, kita sebut saja Snoop, yang menjemputnya dengan helikopter. Scene berpindah di Teotihuacan, Meksiko. Seorang ilmuwan bernama Sebastian dan temannya bernama Rex, mereka sedang meneliti sebuah penemuan besar di sana. Di tengah kerumunan orang-orang lokal yang penasaran, Sebastian memasuki sebuah bangunan kuno dan menemukan sebuah His final gift to their dying king was Hold the team together for ya, ternyata hanya sebuah tutup botol Pepsi. Tak lama kemudian, atasan dari Sebastian datang dan kecewa atas pekerjaan Sebastian selama ini. Dia akan menggantikan Sebastian dengan orang lain. Saat Sebastian memasuki tendanya, ternyata di dalam Snoop sudah menunggunya dan memberikan amplop bertuliskan Weyland yang berisi uang dan membawanya untuk bertemu Weyland. Di dalam helikopter, seorang insinyur kimia bernama Miller sedang melakukan selfie-selfie cantik untuk dokumentasi perjalanan yang akan diperlihatkan kepada anak-anaknya. Namun karena efek cahaya dari kamera Miller itu membangunkan Woods yang duduk di depannya. Kemudian Miller meminta Woods untuk memfotokan dirinya dan mereka berkenalan. Woods sendiri adalah seorang pemandu dan ahli lingkungan. Sesampainya mereka di kapal Weyland, niat Sebastian datang ke sana hanyalah untuk mendapatkan uangnya saja, dan setelah itu dia akan kembali lagi ke Meksiko. Miller yang sedang bermain dengan elevator dihampiri seorang pria bernama Jordi. Miller memintanya untuk memfotokan dirinya di dalam elevator tersebut. Namun Jordi memarahinya yang kemudian Woods datang dan berjalan bersama dengan Miller. Beberapa saat kemudian, Snoop memanggil Weyland. Ini dia orang kaya yang mengumpulkan mereka semua. Semua mata tertuju kepada beliau. Rupanya beliau adalah seorang pria parubaya yang umurnya hampir setengah abad. Weyland menjelaskan bahwa 7 hari yang lalu satelit miliknya yang berada di atas Antartika untuk mencari sumber mineral menemukan sebuah bangunan berbentuk kerucut menghadap ke bawah yang tersusun dari ratusan ruangan. Para ahli yang bekerja kepada beliau mengatakan bahwa itu adalah piramida. Namun belum dapat dipastikan siapa yang membuatnya. Beberapa berteori bangunan itu mirip dengan kebudayaan Aztec. Beberapa lagi mengatakan Kambodian. Bangunan itu berada di pulau sangat terpencil bernama Bouvettoya dan terletak 2000 kaki di bawah tanah. Terlihat Sebastian tertarik dengan pekerjaan ini. Queens meminta waktu 2 minggu untuk proses pengeboran. Woods menambahkan menjadi waktu total 3 minggu untuk memandu orang-orang yang akan melakukan ekspedisi. Namun menurut Weyland, waktu yang diminta Woods terlalu lama. Weyland berkata, bukan dirinya saja yang memiliki satelit. Dikhawatirkan jika membuang-buang waktu terlalu lama, akan ada pihak lain yang datang dan mengganggu. Terjadi perdebatan di antara mereka. Woods yang lebih mementingkan keselamatan orang-orang yang kemudian Woods ngambek dan pergi dari ruangan seraya berkata, kau carilah pemandu lain. Find another guide. Saat Woods mengemasi barang-barangnya, dia dihampiri Snoop yang berkata Weyland sudah mengirim uang di rekeningnya dan helikopter sudah siap untuk mengantarkannya pulang. Woods bertanya, siapa yang akan menggantikannya? Snoop menjawab, Murdoch.
Mendengar hal tersebut, Woods menemui Wayland dan menyarankan orang lain karena Woods mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang dari sepengetahuan Woods, Murdoch kurang berpengalaman untuk pekerjaan ini. Wayland tidak mengkhawatirkan apapun karena dia punya uang dan teknologi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun tetap saja Wayland berharap Woods ikut bersamanya dalam pekerjaan ini. Woods yang sendirian di luar kapal sedang mempertimbangkan keputusannya dihampiri oleh Miller dan Sebastian. Mereka membujuk Woods untuk ikut bersama mereka. Kemudian Nora datang untuk mengantar Woods ke helikopter untuk pulang. Your helicopter's refueled. Terlihat di luar angkasa pesawat berteknologi tinggi itu adalah pesawat Predator. Terlihat meluncurkan sesuatu ke bumi. Ternyata Woods memutuskan untuk ikut dan akan memandu mereka dalam ekspedisi tersebut. Nora berkata kepada Woods bahwa dia senang Woods akhirnya ikut. Singkat cerita, sampailah mereka semua di Bow Vetoya. Semua peralatan dikerahkan. Woods menembakkan flare gun di depannya. Kemudian terlihat stasiun pengelolaan ikan paus yang ditinggalkan. Pada tahun 1942, terjadi insiden di mana semua orang yang berada di sana hilang tanpa jejak dan sebab yang diketahui. Miller sendirian yang masuk ke dalam ruangan yang terlihat seperti ruang keluarga memutuskan untuk berfoto, namun Miller dikejutkan dengan suara aneh. Ketika akan mengecek sumber suara tiba-tiba, Lex! Careful, they bite. Woods mengagetkan Miller, namun ketegangan Miller belum hilang dan mengecek bersama Woods. Ternyata suara itu adalah seekor penguin yang tersesat di dalam ruangan. Sebastian menemukan lubang dan memanggil semua orang untuk melihatnya. Quinn melemparkan suar untuk melihat ke dalam lubang tersebut. Terlihat lubang tersebut dibor dengan sudut 30 derajat yang sangat sempurna. Diperkirakan kedalaman lubang adalah 2000 kaki sedalam jalan menuju piramida. Quinn mengatakan belum ada alat yang bisa mengebor dengan hasil seperti ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Wayland berkata satu-satunya cara memastikannya adalah turun ke bawah dan mencari tahunya. Dari pesawatnya, Predator mengawasi mereka. Okay, guys, what's taking so long? Ketika semua persiapan dan peralatan untuk turun ke bawah sudah siap, Woods melihat Wayland sedang menghirup obat karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Woods mengatakan pada Wayland untuk menunggu saja di kapal. Woods berjanji akan mengabarkan perkembangannya setiap 1 jam. Tapi Wayland bersikukuh untuk ikut dalam ekspedisi. Woods kemudian menceritakan masa lalunya di mana saat dia bersama ayahnya menaklukkan gunung es, terjadi insiden di mana ayahnya terjatuh dari ketinggian 14.000 kaki yang menyebabkan kakinya patah. Namun ayahnya tidak mundur dan tetap melanjutkannya. Namun saat perjalanan pulang, ayah Woods mengalami pembekuan darah. Hal itu membuat ayahnya meninggal. Wayland mengingatkan Woods pada sang ayah. Dengan berkaca-kaca, Woods mengizinkan Wayland mengikuti ekspedisi. Singkatnya, ketika mereka semua sedang menuruni lubang, terjadi badai yang mengakibatkan terpal terbang dan menyangkut pada katrol yang kebetulan milik dari Wayland. Hal itu menyebabkan tali pengaman Wayland terlepas dan membuatnya terjatuh ke bawah. Tidak ada satupun yang berhasil menangkap Wayland. Untungnya, Woods yang berada di posisi paling bawah berhasil menghentikan kejatuhan dari Wayland. I don't understand it. Singkat cerita, sesampainya di bawah, mereka kebingungan karena tidak ada tanda-tanda orang yang menggali lubang dan tidak dapat juga melacak keberadaannya. Ketika mereka menyalakan penerangan yang sudah mereka persiapkan, semua tercengang dengan apa yang ada di hadapan mereka. Ya, sebuah bangunan kuno sangat besar yang berada di bawah tanah. Kemudian mereka memasukinya. Bersamaan dengan itu, terlihat ratu alien yang terikat dan membeku pun terbangun dari tidurnya selama berabad-abad. Tim yang berada di atas permukaan dibantai oleh para predator. Berbeda dengan manusia, predator melihat dengan mendeteksi panas dari tubuh makhluk hidup. Quinn yang melihat teman-temannya sudah tergantung, kemudian diserang oleh predator. Untuk sementara waktu, dia dapat bertahan dan melakukan perlawanan. Quinn juga berhasil menembak salah satu predator yang tak terlihat. Namun hal itu tidak berarti apa-apa bagi predator. Kemudian Quinn ditampol dan membuatnya terjatuh ke dalam lubang. What is all this? This is where the chosen
Kembali pada rombongan ekspedisi, mereka sampai di ruangan yang berisi banyak kerangka manusia. Miller yang melihat kerangka tersebut kagum karena tengkorak dan tulang belakang kerangka tersebut dikeluarkan dengan sempurna. Sebastian menduga tempat itu adalah ruang pengorbanan. Saat Miller, Woods, dan Sebastian mengitari ruangan tersebut, tiba-tiba ya, sebuah jasad makhluk aneh terjatuh dari atas langit-langit dengan kondisi sudah mengalami pengkapuran. Hal itu menandakan makhluk itu sudah berada di sana dengan waktu yang sangat lama. Terlihat ratu alien menggeram dan mengeluarkan telur-telurnya. Loh, tapi kok kayak Terlihat telur-telur alien bergerak seperti di peternakan. Snoop menjatuhkan Neon ke bawah lubang yang berada di tengah-tengah ruangan tersebut. Kemudian Snoop menginstruksikan untuk melanjutkan ekspedisi. Nora dan Rex bersama beberapa orang lainnya ditugaskan untuk tetap di sana dan menjadikan rombongan menjadi dua regu. Terlihat neon yang Snoop jatuhkan menandakan mereka telah berada tepat di bawah ruang pengorbanan. Di sana mereka menemukan sebuah artefak. Kemudian Sebastian menerjemahkannya. Diketahui itu adalah sebuah kalender suku Aztec pada tahun 1904. Kemudian Sebastian menyetel kalender itu dengan waktu saat ini. Lalu artefak bergerak dan membuka. Yang terlihat di dalamnya berisi beberapa senjata milik Predator. Sebastian melarang Snoop untuk menyentuhnya. Namun Snoop tetap mengambilnya dan tiba-tiba Don't touch them. The door! The doors! ya, semua bangunan bergerak dan akses awal mereka masuk tertutup dengan sendirinya. Di ruang pengorbanan, Nora, Rex, dan lainnya dikejutkan dengan telur yang tiba-tiba muncul dari tempat persembahan. Terlihat di dalam telur ada sesuatu yang bergerak. Kemudian telur terbuka yang mengeluarkan makhluk aneh. Makhluk tersebut lalu melompat dan menempel ke wajah mereka. Beberapa saat berlalu, Nora tersadar. Nora melihat makhluk aneh itu masih menempel pada wajah teman-temannya. Nora merasakan sakit yang amat pada dadanya yang kemudian keluar sesuatu dalam tubuhnya. Miller mengatakan bangunan secanggih ini pasti memiliki sumber energi dan itulah panas yang terdeteksi oleh satelit milik Weyland. Singkatnya, mereka tiba di ruang pemujaan. Suku Aztec zaman dulu ternyata memuja para predator. Mereka menyadari senjata yang mereka bawa ternyata mirip dengan benda yang berada di bahu patung predator yang ada di sana. Saat mereka akan keluar dari ruangan tersebut, ternyata predator sudah berada di sana dan menyerang mereka satu persatu. Connors terjatuh dan terjebak di dalam sebuah ruangan kecil sendirian. Jordi dan Miller juga terpisah dari rombongan. Karena panik, Jordi ditenangkan oleh Miller. What? I am not a soldier, but I think you should. Hey! Can you hear me? It's Connors, where are you? Connors mengambil senjatanya yang terlepas dari tangannya karena terjatuh tadi. Connors mendapati senjatanya dilumuri cairan seperti lendir. Kemudian dari atas, Connors diserang oleh alien. Jordi yang putus asa disemangati oleh Miller yang memotivasi tentang anaknya untuk tetap bertahan hidup. Beralih pada Woods dan lainnya, Sebastian menebak bangunan itu akan bergerak pada 10 menit sekali dan bingo, tebakan yang tepat. Tak lama kemudian bersamaan dengan bunyi timer jam Sebastian, bangunan pun bergerak. Yes, they can. Miller dan Jordi diharuskan melewati labirin sempit. Jordi yang berada di belakang menemukan senjata milik Connors yang sudah dipenuhi dengan lendir. Tak lama kemudian terdengar suara alien. Ketika Jordi bersiap untuk menembak, bangunan yang berada tepat di bawah Jordi bergeser yang membuat Jordi terjatuh ke bawah dan mematahkan kakinya. Jordi berteriak mengerang kesakitan memanggil Miller. Miller mendekatinya, namun bangunan kembali bergerak dan memisahkan mereka. Dan ya, mereka berdua diserang oleh para alien. Diketahui para predator ternyata mengejar mereka karena mengincar senjata yang dibawa oleh rombongan. Snoop terkena jaring predator yang terbuat dari baja dan menghantarkan panas. Terlihat Sebastian yang akan memotong jaringnya dengan pisau patah seketika. Dan sarung tangan Weyland tergores hanya dengan menyentuh jaring tersebut. Kemudian predator mengangkat Sebastian dan menusuk Snoop yang membuat Snoop tewas seketika. Melihat nyawa teman-temannya terancam, Woods bangkit, namun ketika Woods akan mengambil kapaknya dia ditendang oleh oleh predator lainnya. Saat predator akan mengeksekusi Woods, dari belakang alien datang menusukkan ekornya dan
Ya, alien kemudian mengkokop predator dan seketika memodarkannya. Melihat kerabat predatornya gugur, seketika predator melepaskan cengkeramannya pada Sebastian. Lalu pertarungan sengit antar dua spesies pun terjadi. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Woods dan Miller membawa Wayland menjauh dari sana. Singkatnya, pertarungan tersebut dimenangkan oleh alien yang tangguh ini. Kembali pada Woods dan lainnya, Wayland dengan kondisi tubuhnya yang semakin melemah, tidak sanggup untuk berjalan lagi. Kemudian disusul predator yang mengejar mereka. Wayland menyuruh Sebastian dan Woods untuk meninggalkannya saja, namun Woods menolak, kemudian Sebastian menyeretnya secara paksa. Predator melihat bagian dalam Wayland sudah parah lalu melepaskannya. Namun Wayland tanpa flicker dengan sembrono membakar predator yang membuatnya marah dan berbalik untuk memodarkannya. Dengan sekuat tenaga, Woods dan Sebastian berlari, akhirnya mereka lolos dari kejaran predator. Predator kali ini sangat tangguh, terlihat dengan bagaimana refleksnya menghabisi alien-alien yang menyerangnya secara tiba-tiba. Dari lubang kecil, Woods dan Sebastian melihat sang predator menandai helm dan kepalanya dengan darah alien yang mengandung zat asam. Diceritakan 1000 tahun lalu, predator dari luar angkasa datang ke bumi membawa alien dan mengembangbiakannya untuk kemudian diburu oleh mereka untuk menjadikan para predator-predator bujang ini sebagai kesatria. Lah, kabut banget dah. Kemudian para manusia zaman dulu yaitu suku Aztec memuja mereka sebagai dewa. Para predator memanfaatkan manusia sebagai inang untuk bayi-bayi alien, namun karena alien berkembang biak terlalu banyak, akhirnya predator memusnahkan mereka semua beserta dirinya dalam waktu semalam dengan bom. Ternyata Miller dan lainnya masih hidup, tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Karena terlihat mereka berada dalam ruangan penuh telur-telur alien, Miller berhasil meraih pistol dan bertahan, tapi ya hanya untuk sementara waktu saja. Telur-telur lain menetas dan... Ya, dipastikan kali ini Miller benar-benar modar. Singkatnya, Woods dan Sebastian bertemu dengan para alien. Saat berlari dari kejaran alien, mereka dihadapkan dengan jalan yang terputus dan harus melompatinya. Namun saat giliran Woods, bata-bata yang menjadi pijakan dan pegangannya runtuh. Namun Sebastian berhasil meraih tangannya, tapi alien menyeret Sebastian. Beruntung Woods sudah berpegangan dan naik ke atas. Baru aja naik, bang, ya elah. Tak lama kemudian, predator datang dan akan menyerangnya. Woods kemudian menyerahkan senjata yang dia bawa kepada predator dengan melemparkannya. Tetapi dari belakang predator, secara tiba-tiba alien menyerang, kemudian predator melemparkannya ke arah Woods. Karena posisi Woods lebih dekat, alien mager ini menyerang Woods. Dengan cepat, Woods meraih senjata predator yang terlempar lalu menusukkannya pada alien. Predator yang melihat Woods telah berhasil memodarkan alien, kemudian membuatkan senjata untuk Woods berbahan tubuh alien itu sendiri. Para alien juga melepaskan sang ratu untuk melawan predator. Woods yang melihat teman-temannya sudah tak bernyawa kemudian mendengar suara Sebastian. Namun ya, hanya untuk sementara waktu saja. Di dalam tubuh Sebastian sudah dimasuki bayi alien yang saat itu juga mencoba untuk keluar. Sebastian menjerit kesakitan dan meminta Woods untuk menembaknya saja. Woods tak ingin melihat penderitaan yang berkelanjutan pada Sebastian pun dengan tubuh gemetar dan menangis terpaksa menembaknya. Terlihat ratu alien berhasil lepas dari belenggunya dan menuju ke arah Woods. Melihat telur-telur alien yang sangat banyak, predator memasang bom di sana. Sempat terganggu oleh alien, namun mereka berhasil keluar bersamaan dengan meledaknya bom dan meluncur. Singkat cerita, predator menandai Woods dengan tanda yang sama dengannya, menandakan Woods adalah kesatria pemburu alien. Tapi dari reruntuhan tiba-tiba ratu alien muncul dan menyerang. Karena ukuran tubuh dari ratu alien lebih besar, sang predator kewalahan. Untungnya dengan cepat Woods menusuk leher ratu alien, yang kemudian membuat ratu alien mengejar Woods. Woods bersembunyi di bawah toran air.
Saat sedang sibuk mengejar Woods, Predator melompat dan menancapkan senjatanya ke kepala sang ratu alien. Saat ratu alien sedang melepaskan senjata yang menusuk kepalanya, Predator membantu Woods mengikatkan rantai ratu pada Thorn yang akan jatuh ke bawah laut. Ketika rantai berhasil terikat, Predator tertusuk ekor ratu alien. Woods kemudian mengambil sekop dan mencungkil Thorn agar segera terjatuh ke bawah dan... Ya, akhirnya Ratu Alien terbawa toran air ke dalam laut. Namun sang Predator juga tak mampu bertahan karena luka yang diberikan Ratu Alien terlalu parah. Ternyata sesepuh Predator sudah ada di sana lalu membawa jasad Predator yang gugur itu. Melihat tanda yang ada di pipi Woods, sesepuh Predator memberikan penghargaan dengan menyerahkan senjata miliknya pada Woods. Di dalam pesawat Predator terlihat bayi alien keluar dari jasad Predator dan... Iya, the end. Ending yang sangat mengiyakan. Guys, boleh tidak saya minta tolong subscribe ya, bantu saya mencapai 1000 subs agar saya makin semangat lagi dan fokus untuk buat videonya. Tolong saya teman-teman. Makasih. Maafkan atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Saya Ijal dan seluruh jajaran direksi Irefil mengucapkan jangan lupa ngising. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.